Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anaconda, dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Oke teman-teman semuanya, sudah lama sekali kita tidak bertemu di channelnya Anaconda. Walaupun sebelumnya udah ada video-video yang sangat menarik, mungkin teman-teman yang belum menonton dipersilahkan ya. Dan hari ini itu kita akan menghadirkan suatu hal materi yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya. Tentunya ini terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada. Yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan skripsi. Jadi ini justru sangat penting bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi di luar sana, yang baik yang masih baru maupun yang sudah mencapai semester akhir. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih taktik menemukan judul skripsi untuk mahasiswa akhir, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, di mana ini merupakan senior kami dari Universitas Maritim Raja Ali Hadi, di mana beliau ini sangat berkompeten dalam hal ini dan bisa menyelesaikan studi beliau dengan sangat tepat waktu. Ini tentunya menyelesaikan studi tepat waktu itu sebuah hal yang diinginkan seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh dunia mungkin ya. Baik dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman semua. Jadi langsung saja mungkin kita perkenalan sama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dipersilahkan abang, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Kenal gimana nih? Iya, mungkin nama gitu supaya lebih akrab gitu. Kalau nama saya Suherman, dipanggil Herman. Mungkin itu. Kuliah angkatan 16, lulus 2020 Februari, 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan target berarti ya. Target normalnya 4 tahun sih, cuma saya 3 tahun 4 bulan ya, mungkin prestasi lah kata orang. Tapi saya tak tahu itu prestasi, ini kebetulan aja. Iya, emang waktu segitu 3 tahun 4 bulan itu memang semua orang menginginkan segitu ya, maksimal ya. Saya pribadi kalau bisa pengennya 3 tahun 4 bulan juga, cuman ya beda nasib lah bahasanya. Jadi mungkin untuk abang yang bisa menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 3,4 tahun, mungkin ada suatu hal yang mungkin bisa berbagi kepada kami semua. Kok bisa menyelesaikan studi dalam waktu segitu? Mungkin ada tips atau taktik bagaimana sih bang untuk menyelesaikan skripsi gitu? Bagaimana sih taktik menemukan judul skripsi? Kita tahu bahwasannya mungkin dari pertama mahasiswa-mahasiswi masuk itu hal yang paling menakutkan mungkin yang dipikiran mereka ya skripsi. Baru semester pertama ya pasti yang dipikirkan mereka tuh gimana ya nanti skripsi semester 7 gitu. Apalagi mahasiswa yang sudah semester akhir kayak semester 7 atau semester 8 gitu. Mungkin bisa langsung saja Bang. Jadi begini ya, saya masuk kuliah 2016. Di angkatan 2016 September itu mulai kuliah. Kemudian 2020 Februari saya sudah keluar ijazahnya. Itu kalau dihitung 3 tahun 4 bulan, dan alhamdulillah saya lulusan terbaik tingkat fakultas. Dan itu ya mungkin kebetulan juga kan, pasti tak tahu itu. Saya kira itu kebetulan dan yang positif, dampak yang bagus bagi saya dan keluarga. Kemudian kita kalau dalam menulis itu, saya semester 2 itu sudah menulis sebuah opini. Jadi opini itu dituangkan dalam blogspot. Jadi saya suka nulis, lihat berita, baca, kemudian utarakan pendapat kita dalam blogspot itu, barulah kita tuangkan ide-ide kita. Nah, jadi disitulah mindset kita, perilaku sehari-hari kita itu adalah ya selalu membaca berita. Itu penting untuk membentuk mindset kita. Kemudian dalam terus-menerus dilakukan seperti itu, beberapa topik yang kita baca kemudian kita tuangkan dalam tulisan, akhirnya terbentuk, kemudian barulah dapat suatu pengetahuan. Rupanya begini loh penelitian hukum dan lain sebagainya, argumentasi hukum. Jadi sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang itu jangan baca Facebook saja, jangan Instagram dan lain-lain, cuma baca berita, istilahnya berita-berita nasional, berita daerah. Nah, suatu saat itu bisa dijadikan penelitian hukum. Nah, di semester 5 kita kan sudah belajar itu semester 6 atau semester 5 metode penelitian hukum.
ya kan. Jadi pas waktu saya metode penelitian hukum itu, saya mengambil judul yang pernah saya tulis sebagai jadi opini. Jadi dari opini itu saya jadikan tugas metode penelitian hukum dan saya lanjuti di skripsi. Nah, jadi istilahnya itu mempermudah. Kenapa dia mempermudah? Karena saya sudah jauh-jauh hari belajar untuk memahami atau mendalami kasus ini, begitu. Oke, jadi intinya kalau misalkan kita masuk semester baru ya sering-sering baca berita atau jangan, karena kebanyakan mungkin sekarang ya mahasiswa itu kayak semester 1, semester 2, semester 3 itu mungkin kayak ibaratnya pemikiran mereka ya udahlah santai-santai dulu gitu kan. Pasti kebanyakan mereka mikirnya kayak gitu. Jadi intinya kayak ibaratnya dari semester awal tuh kita udah kayak melakukan persiapan gitu dengan baca-baca berita gitu. Iya, jadi untuk mahasiswa hukum saya sangat menganjurkan sekali itu mulailah baca berita sedini mungkin. Berita kasus apapun itu baca. Ada value-nya, ada nilainya terkait itu membentuk mindset kita kemudian, dan itu akan memudahkan kita dalam melakukan membangun suatu argumentasi hukum. Karena argumentasi hukum itu selain dia membutuhkan teori, dia membutuhkan fakta. Nah, fakta di mana kita mau cari kan? Ya, salah satu yang termudah sekarang adalah mencarinya di berita. Oh, faktanya begini dan lain sebagainya. Kita langsung bisa terjun, misalnya faktanya di daerah Dompa misalnya, kita bisa terjun siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam hal itu, kita datang istilahnya itu dalam ilmiah itu adalah observasi atau penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah atau observasi ya kita coba mengamati seperti apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kalau mau permudah untuk menemukan pemikiran-pemikiran hukum. Bentuk dulu pemikiran hukum sehingga ketika kita menulis, karena kata orang itu penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik pula. Jadi bagaimana bisa kita mau pandai menulis tapi kita tidak pandai membaca? Tidak bakalan mungkin kita bisa seperti itu. Jadi jadilah pembaca dulu, baru jadi penulis. Jangan dibalik, ambil laptop nulis tapi nggak baca, blunder jadinya. Jadi begitu konsep step-stepnya itu. Oke. Jadi teman-teman itulah pesan ya, satu pesan yang kita dapatkan, jadilah pembaca terlebih dahulu baru menulis gitu. Jangan menulis dulu, karena kan kalau menulis itu ibaratnya kalau saya juga kalau menulis dulu ya pusing juga jadinya kan kalau nggak membaca. Kita juga kayak ibaratnya itu ya kita mau nulis apa kalau kita nggak membaca gitu. Iya. Jadi kalau kadang pemikiran mahasiswa nih Bang untuk skripsi ini itu kan sesuatu hal ibaratnya itu yang paling mereka menakutkan. Emang skripsi itu semenakutkan itu nggak sih? Sebenarnya itu skripsi itu hal yang mudah. Kenapa dia mudah? Ya kan? Karena sudah ada metodologinya. Nah, setiap kampus itu memiliki metodologi yang berbeda-beda. Di kita ini, ya kan sudah ada pedoman penyusunan skripsi tahun 2019 atau 2020. Formatnya sudah ditentukan, ya kan? Nah, tinggal di kita lagi, ya kan? Nah, jadi skripsi itu kadang orang untuk menyusun skripsi judulnya apa, ya kan? Seharusnya itu bukan mulai dari judulnya, tapi masalahnya apa. Kemudian kita perhatikan juga kalau dalam dunia hukum kita ada pidana, perdata, tata negara dan lain sebagainya. Nah, di kita dulu nih butuhnya apa? Misalnya pidana, ya kan? Jadi menyusun skripsi mulai itu dari masalah. Judul itu bisa dikatakan waktu penelitian kemarin istilahnya 20 kali ganti judul. Itu saya ingat itu pembimbing dan lain sebagainya. Wah, ini judulnya nggak tepat. Itu nggak masalah, nggak problem, judul itu diganti nggak apa-apa. Tapi jangan fokus penelitiannya yang diganti, objek penelitian yang diganti. Karena inti dari penelitian itu adalah objek dan fokusnya. Kalau objek dan fokusnya tidak diganti, istilahnya tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang diganti, wah itu kita mulai dari nol lagi. Jadi kita mulai dari nol, kemudian data-data bahan-bahan hukum itu kita ganti lagi, misalnya bahan hukum primer, perundang-undangan, atau buku-buku dan lain sebagainya. Jadi dalam melakukan penelitian hukum, S1 itu kan skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Nah, S1 hukum ini itu hanya dogmatik hukum.
Apa itu dogmatik hukum? Itu adalah mensistematisasikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan. Istilahnya desolen dan desen. Contoh desolen dan desen, ya kan? Kita ambil KUHP sekarang, pasal 362 KUHP, pencurian misalnya. Saya kasih contoh ini semoga mudah. Barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau keseluruhan dengan maksud ingin dimiliki diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nah, artinya orang mencuri itu ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah, kenyataannya apakah semua pencuri itu dihukum? Banyak sekarang ini pencuri tidak dihukum. Apa alasannya tidak dihukum? Oh, rupanya dia mencuri sudah dimaafkan. Ada program restoratif justice, setiap instansi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Itulah peneliti masuk untuk menguji pasal 362 KUHP ini. Katanya pasal 362 ini mencuri itu ancaman 5 tahun. Benar nggak diterapkan di lapangan? Ya kan? Rupa-rupanya tidak seperti itu. Ada hal-hal tertentu, aspek-aspek tertentu yang membuat seseorang ini tidak dihukum dalam fakta. Jadi kita dalam skripsi itu kita cari fakta hukum, ya kan? Kita hubungi dengan peraturan perundang-undangan. GAP ya, GAP, ya kan? GAP itu adalah celah atau tidak sinkron. Itu juga penelitian hukum. Maka kalau kita dalam dunia hukum itu sistem hukum Indonesia civil law. Civil law itu adalah mengutamakan peraturan perundang-undangan tertulis. Nah, baca peraturan perundang-undangan, baca berita, nanti hubungkan, nyatu nggak ini? Kalau nggak nyatu, maka itu penelitian hukum. Nah, contoh satu lagi, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Lalu Lintas ini belum ada yang angkat, nggak tahu di luar sana. Saya coba baca. Undang-Undang Lalu Lintas mengatakan bahwa setiap orang dalam berkendara naik motor dilarang untuk lebih dari satu penumpangnya. Nah, kenyataan kita banyak orang tarik 3, bahkan tarik 4, ya kan? Bahkan tarik dan lain sebagainya, naik satu motor itu. Nah, itu ada ancaman pidananya dan kurungannya, ya kan? Nah, jadi itu sudah skripsi, sudah penelitian hukum. Karena peraturannya bilang dilarang, fakta hukumnya ada yang melakukan. Sederhana kan? Jadi penelitian hukum hal yang menarik, ya kan? Nah, baru tataran skripsi. Seperti itu, kita harus memulai membaca dulu peraturan perundang-undangan, kemudian kita hubungkan dengan fakta di lapangan. Seperti itu. Oke, jadi intinya teman-teman ya, kalau saya mengambil kesimpulan ya, intinya kalau dalam penelitian hukum itu kita itu harus peka. Yang pertama peka terhadap peraturan perundang-undangan, terus yang kedua kita kaitkan dengan peka terhadap faktanya di lapangan itu seperti apa. Oke, tadi kalau berbicara tentang skripsi itu menakutkan atau tidak, mungkin dari narasumber kita mengatakan bahwasanya mudah ya sebenarnya karena kita udah ada metodologinya. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang menarik, Bang. Ya. Kalau untuk saat ini kalau misalkan skripsi itu mudah karena ada metodologinya, kenapa banyak sekali di universitas mungkinnya mahasiswa-mahasiswi itu yang lama banget lulusnya gitu. Bahkan mohon maaf ada sampai yang mau di DO gitu. Itu yang menjadi permasalahannya itu di mana kira-kira? Jadi saya kaitkan ini hukum ya, khusus hukum karena saya orang hukum. Dalam penelitian hukum terkadang teman-teman kita atau mahasiswa kita, kawan-kawan saya khususnya, itu dia bingung itu terkait data, ya kan? Kemudian metode, ya kan? Dalam penelitian hukum itu ada metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris. Kadang ada juga yang campuran normatif dan empiris, kan gitu. Nah, di lapangan kadang kita terkendala itu terkait narasumber itu tidak mau diwawancara, kemudian tidak mau membuka diri membantu kita dan lain sebagainya. Bahkan saya kemarin penelitian tidak diterima dan lain sebagainya. Cuma kalau sebagai peneliti yang baik kita tidak boleh kehabisan akal.
kita bisa putar itu untuk fokusnya tetap sama, tapi subjeknya bisa kita putar dalam pengertian adalah membahas hal yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Nah, jadi dalam penelitian hukum itu ada 5 pendekatan, ya kan? Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan atau komparatif, dengan pendekatan historis. Nah, yang paling banyak dipakai orang dalam penelitian itu, yang saya sering baca dan saya pakai juga, itu adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan konsep. Itu boleh diambil dua-duanya. Kenapa pendekatan peraturan perundang-undangan? Karena kita berpedoman kepada, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang paling utama. Yang kedua, kita konsep. Itu masalah tentang doktrin dan lain sebagainya. Nah, kadang kita startnya itu ketika melakukan penelitian, terjun ke lapangan, kemudian sulit membedah isu masalah hukum kita ini mau diarahkan kemana. Dan kadang teori pun asal-asal aja ngambil teori, jadi pisau analisisnya itu tidak nyambung dengan isu hukum yang kita angkat di bab 1. Nah, jadi supaya itu lebih mudah, caranya adalah tentukan dulu teori hukumnya, mau pakai teori siapa, ya kan? Yang kedua itu adalah metodenya apa. Penelitian hukum normatif itu tinjauan pustaka. Itu normatif itu ya banyak-banyaknya itu adalah pakai buku-buku ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, kalau empiris, ke lapangan, pergi ke lapangan, lihat apakah hukum ini berlaku yang demikian atau berbeda dan lain sebagainya. Nah, itulah yang paling penting itu. Coba periksa dulu Anda pakai metode apa dalam penelitian. Karena metode penelitian itu adalah cara kerja kita untuk menentukan bab 5 kesimpulan. Salah kita di metode, maka bisa salah itu semuanya itu. Kuncinya itu metode, pakai metode apa? Yang paling penting itu. Oke, jadi ini mungkin ilmu ya buat teman-teman, mungkin buat kita semua bagi yang kayak sulit sekali untuk menyelesaikan skripsi, bahkan sampai ke semester yang sangat tua gitu kan, bahkan ada yang mau di DO, mungkin ini bisa menjadi kayak pelajaran buat kita semua atas tips-tips yang diberikan. Cuman gini Bang, ada permasalahan itu di kitanya itu ibaratnya itu lancar aja untuk mengerjakan skripsi. Itu permasalahannya itu, mohon maaf kan ini mungkin pertanyaan dari luar Mas, di luar ya yang bertanya gitu, sama dosen pembimbingnya. Wah, ini ngeri sedap Nah, ini mohon maaf ya ini. Saya Jadi hati di ngomong ini. Jadi gini, kadang ada mahasiswa yang punya target tersendiri, tapi terkadang dia mempunyai dosen pembimbing yang mohon maaf cakap yang kita mengerti, mungkin sibuk ya Pak Bu. Cuman ya kendalanya di situ itu gimana? Oke, saya dimancing-mancing ini, jangan salah ngomong ini, bahaya. Jadi gini, sukses menyusun skripsi itu bukan hanya tergantung pada intelektualitas kita saja, tapi kita harus punya yang namanya itu jiwa apa namanya, yang menarik, yang istilahnya jiwa sabar, perasaan kita atur lah, emosional kita. Karena ya pintar saja itu nggak cukup dalam menyusun skripsi. Maka orang bilang ya harus pandai-pandai, ya kan. Selain kita pintar, hubungan interpersonal kita dengan pihak di luar dalam diri kita harus pandai dalam pengertian ya, kalau dalam dunia intelektual ya kan, kita menggunakan otak kiri untuk menyusun logika, analisis dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam dunia berhubungan satu sama lain, kita menggunakan otak kanan. Otak kanan itu kreativitas, emosional kita di otak kanan. Jadi kalau bisa itu seimbang. Ketika otak kiri kita sudah menganalisis, logika, menyusun karya, nah tinggal kita berhubungan sama dosen itu menggunakan otak kanan. Ya bagaimana kita lah istilahnya, udahlah Bu, ya bantulah seperti apa, saya sudah begini, inilah kemampuan saya, inilah ini saya. Yang penting dalam penelitian itu jujur, nggak boleh bohong. Kalau bohong itu luar biasa salahnya. Tapi kalau kita katakan ini yang saya dapat di lapangan,
kemudian saya tidak sanggup lagi seperti apa, karena kemampuan saya, pemahaman saya sampai di sini. Jujur aja, mungkin dosen ada istilahnya, ya udah kalau begitu kemampuan kamu, ya silakan tanggung jawab di sidang, tidak dan sebagainya. Kita harus menerima konsekuensi itu. Maka itulah nanti ketika orang sudah sidang, sudah ini, kan tali toganya itu kan dari kiri pindah ke kanan. Nah itu apa filosofisnya? Filosofisnya ketika kita sudah banyak menggunakan otak kiri, maka setidaknya itu ketika terjun ke masyarakat gunakan otak kanan. Otak kanan itu kreativitas. Pergi ke masyarakat, berhubungan, emosional. Oh dia ini orangnya baik ya. Selain pintar, dia ini baik, etikanya bagus, jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu menggunakan otak kanan. Kalau ini hanya logika saja otak kiri untuk menganalisis. Jadi penting itu. Sukses sekali lagi, sukses untuk urusan skripsi itu bukan hanya tergantung pada intelektualitas, tapi tergantung pada emosional kita, hubungan interpersonal kita sama pihak di luar dari diri kita, termasuk sama dosen pembimbing maupun pihak untuk informan. Kan kita di lapangan ada informan itu, Pak gimana sih ini, ya kan, udah bantu masuk itu suksesnya. Jadi tidak harus ini aja intelektualitas saja, kita harus emosionalitas kita perbaiki lah atau perkuat. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan. Ini mungkin dosen pembimbingnya, ibaratnya kita bisa diskusikan ya sama dosen pembimbing. Jangan hanya menggunakan otak kiri. Gini, kalau untuk kasusnya sekarang, mohon maaf, ini bukan maksudnya gimana-gimana. Kan jangankan untuk didiskusikan, untuk ditemui aja sulit. Nah, itu gimana? Itu kalau untuk temui aja kado Pak Dekan lah. Jadi kalau untuk yang kayak gitu tuh udah kado Pak Dekan aja konsultasi. Oke. Jadi ini mungkin ya pertanyaan saya seperti ini bukan maksud dan tujuan apa-apa, cuman ya kita melihat di fakta lapangannya itu ada beberapa mahasiswa itu mungkin yang menjadi korbannya seperti itu. Kita tidak menyalahkan siapapun karena kita sebagai mahasiswa juga punya pemikiran bahwasanya ya kita punya kesibukan masing-masing, apalagi sebagai seorang dosen, menjadi dosen pembimbing gitu kan. Cuman ya kalau misalkan di hukum ya di tempat kita itu kan kita punya tenggat waktu. Iya. Dalam 60 hari itu udah harus selesai gitu kan. Iya. Nah, itu yang menjadi mungkin problem mahasiswa untuk saat ini. Kalau misalkan mereka mempunyai, mohon maaf cakap, dosen pembimbing yang sulit ditemui atau susah untuk itu karena waktu mereka terbuang seperti itu. Jadi itu. Jadi mungkin ini kita beralih ke pertanyaan umum nih Bang. Ini kan kalau secara hukum tadi udah dijelaskan bagaimana teknik cara menemukan judul skripsi atau menyelesaikan skripsi. Kalau secara umum nih, kalau gimana sih caranya memunculkan niat kita supaya bisa cepat nih mengerjakan skripsi? Ibaratnya kan kita kalau misalkan udah punya judul, ibaratnya tuh pasti punya rasa, udahlah besok aja kita ngerjain, ntar malam aja. Itu kan itu ibaratnya bisa dikatakan buang-buang waktu. Jadi bagaimana caranya supaya menumbuhkan rasa, oh saya harus mengerjakan ini cepat. Nah, itu gimana? Jadi begini ya, sesuatu hal yang baik ketika dikerjakan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, jadi pemikiran atau tindakan yang suka menunda-nunda sesuatu itu identik dengan perbuatan setan, kan gitu. Istilahnya kalau orang yang religius kan, menunda-nunda hal yang baik atau segala macam, bisa saja kita tidak bisa melakukannya ini, kita sudah meninggal atau dan lain sebagainya. Jadi lakukan perbuatan, segerakan melakukan perbuatan hal yang baik itu, jangan ditunda-tunda dan lain sebagainya. Nah untuk mengatasi itu, ya secara kita orang religius, istilahnya kita orang beragama, ya kita harus berdoa. Kemudian kita minta fatwa dari senior, minta istilahnya masukan, minta pencerahan juga dari teman-teman. Jangan menganggap teman kita ini wah dia nggak pandai, dia nggak ini. Saling berinteraksi lah, ya kan. Kemudian baca harus, karena kita ini orang hukum ini adalah orang referensi. Kita harus ngomong itu punya referensi. Kalau kita tidak punya referensi, nanti kata orang asal bunyi, kan gitu. Nah di masyarakat itulah yang menentukan kita itu siapa. Di kampus ini kan hanya sementara, kita paling tidak mentok-mentok itu 7 tahun di kampus. Tapi di masyarakat kita kembali seumur hidup. Nah kita belajarlah yang benar, yang sungguh-sungguh, kemudian hasilnya pun pasti baik. Nah jadi
untuk orang yang lagi menyusun skripsi, jangan terlalu banyak pikir, ya kan? Banyak bertindak, kumpulkan bahan, catat, kumpulkan data, buka laptop, tinggal tulis. Jangan buka laptop bingung, ya kan? Dan jangan pula tidak buka laptop asik mikir aja lihat ke atas, ya kan? Ujung-ujung stres. Jadi kumpulkan data, bahan-bahan, kemudian catat catatan kecil yang penting-penting, bawa buku-buku, ya kan? Kita orang studi pustaka, buku-buku, buka laptop, pergi ke warung kopi, pesan kopi susu harga 6.000, udah 10 jam di situ tengok muka penjual kopi itu sudah di daerah itu. Kalau kita 10 jam di situ, tapi kerjakan, jangan banyak dipikir, tapi jangan dikerjakan tapi tidak punya konsep. Berarti ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya kerjakan skripsimu walaupun cuma satu kalimat per hari. Iya, Benar berarti ya. itu sangat benar. Kita harus mengerjakannya, jangan sampai menunda, karena kemalasan ini semakin semester naik, teman-teman kita kan udah semakin jauh. Ada yang lulus, ada yang sudah kerja, bahkan ada yang untuk tidak melanjutkan kuliah lagi. Nah, kita sudah istilahnya tidak banyak seperti semester 1 lagi kita berteman. Nah, ketika kita sudah semester 7 itu kita tuh fokus dulu pada studi kita. Ya kalau yang pacaran stop dulu lah ayamnya kan. Udah jangan chat dulu, mau fokus, ya kan. Jadi itu paling penting, menjaga emosional kita. Ya kan. Sepintar apapun orang itu, ketika emosionalnya tidak bisa dia kendalikan, maka bisa gagal lagi. Tapi ketika orang itu pintar, ketika orang itu emosionalnya bagus dan tidak pintar, tidak bisa juga, ya kan? Dia harus seimbang lah, pintar separuh, emosionalnya bagus, nah itu bisa untuk menyelesaikan studi. Jadi ya intinya begitu ya teman-teman. Jadi kemudian kalau kita berbicara tentang skripsi, itu skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Iya. Kan gitu. Oke. Terus kalau misalkan kedepannya itu, kalau misalkan manfaat skripsi untuk kedepannya itu sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya di kita itu, ya, skripsi ini adalah syarat untuk lulusnya S1. Nah, terkait manfaat dan lain sebagainya, karena di bab 1 itu biasa dalam pendahuluan itu kan ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian. Nah, penulis sendirilah yang bisa tahu manfaat penelitian itu. Manfaat misalnya secara akademik, menambah wawasan penulis. Yang kedua, manfaat praktis. Bisa aja hasil skripsi itu dia serahkan kepada orang-orang yang berpraktik, atau misalnya kepala desanya, setidaknya kalau dia meneliti tentang kepala desa. Sebenarnya sangat bermanfaat apabila ditulis secara sungguh dan benar dan tidak dikarang-karang tanpa ada referensi maupun rujukan. Sangat bermanfaat skripsi itu, terutama untuk peneliti, menambah wawasan, khazanah pengetahuan yang luas tentang sebagainya. Iya, karena kan kalau kita melihat kan, saya sering juga melihat di media sosial kayak di TikTok gitu kan, kalau misalnya skripsi yang udah beberapa tahun itu kayak udah disimpan ya di situ aja, kayak nggak ada kesannya. Makanya sering saya mendengar bahwasannya ini yang dikerjakan hanya untuk menjadi sebuah pajangan dalam sebuah lemari gitu. Iya. Kayak bersarang laba-laba, berdebu gitu. Sebenarnya kita harus tahu dulu filosofisnya. Skripsi itu tuh bukan untuk kampus, tapi untuk kita. Di mana untuk kitanya? Pemikiran kita supaya berkembang. Jadi hasil pendidikan itu adalah untuk mengubah pola pikir kita yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi cerdas, yang cerdas bisa bermanfaat, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada di medsos skripsi itu dipajang dan lain sebagainya, itu bukan persoalan sebenarnya. Persoalannya itu adalah bagaimana Anda menyusun skripsi itu secara sungguh dan benar, dan itu skripsi itu dapat mengubah pola pikir Anda terhadap sesuatu. Kan manfaatnya di kita sebenarnya. Jadi yang formalitas itu adalah negara mengisyaratkan itu skripsi sebagai karya tulis akhir, ya laksanakan saja formalitas itu. Tapi secara filosofisnya itu sangat bermanfaat bagi kita, penulis terutama, untuk memahami suatu masalah. Ya.
Oke, jadi ini mungkin pesan untuk kita semua ya, untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin di luar sana punya pemikiran buat apa sih nyusun skripsi kalau ujung-ujungnya ya dibuang atau hanya sebuah pajangan. Itu sebenarnya skripsi itu untuk kita. Jadi ibaratnya saya merasa seperti itu juga sih, karena kalau kita memiliki sebuah permasalahan ya itu kan manfaatnya untuk kita, jadi kita bisa mengetahui permasalahan itu seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin Bang, karena waktu ya, perlihatan waktu, mungkin terakhir ya mungkin pesan. Jadi pesannya itu bukan hanya untuk mahasiswa akhir, untuk mahasiswa baru juga. Itu gimana? Jadi pesan-pesan untuk mahasiswa dan teman-teman semester akhir, semester yang baru, ya mulailah dengan step by step itu. Banyak, kalau tidak bisa membaca buku, setidaknya membaca berita. Kalau tidak bisa membaca berita, setidaknya menonton televisi yang materi muatannya adalah berita dan informasi. Nah, itu sangat penting. Lakukan secara terus-menerus, maka terbentuk mindset kita. Nah, jadi kita itu kadang sangat perlu yang mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan misalnya kalau dihukum kan kriminal, gugat menggugat, ya kan? Kemudian kasus-kasus lainnya dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Mulailah dari situ, banyak baca, kemudian bahkan nanti dampaknya ke pemikiran kita saat menulis. Nah, untuk yang semester akhir, selain lagi menempuh di lapangan menyusun, harus pandai-pandai menguasai emosional di lapangan. Emosional itu bukan marah ya, emosional itu sanubari dalam hati. Ya kan? Emosional itu kan ada sedih, ada marah, ada bahagia dan lain sebagainya. Jadi pandai-pandailah berhubungan, istilahnya komunikasi secara intensif dengan dosen pembimbing, terbuka, kemudian sama informan, sama teman-teman, sama relasi dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan lain sebagainya, ya kembalikan lagi kepada sama Tuhan. Kalau orang yang punya kepercayaan yang religius, maka mudah-mudahanlah setiap kesusahan itu terdapat dua kemudahan. Apabila kamu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, ya kan, setelah selesai maka kerjakanlah hal yang lain. Mungkin itu yang pesan-pesan untuk teman-teman. Selalu semangat, selalu berusaha, banyak membaca, bergaul yang secara luas, dan jangan lupa ingat Tuhan. Iya. Terima kasih Mbak. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman pesan dari narasumber kita. Semoga kita sebagai mahasiswa, baik dari mahasiswa baru itu bisa menyelesaikan studi kita sesuai target. Karena pasti dari kita masing-masing itu punya target sendiri. Ada 3,5 tahun atau sebagainya. Karena kita pasti punya tujuan setelah ini masih pengen melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman bisa tonton ya dari awal sampai ke akhir terkait bagaimana sih taktik menemukan judul skripsi, menyelesaikan skripsi, harus gimana itu teman-teman bisa nonton di sini. Oke. Jadi Bang, sebelum penutupan mungkin kita ada jargon. Jadi kalau saya bilang anaconda, Abang ngomong dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Oke. Oke. 1, 2, 3. Anaconda dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Oke, terima kasih Bang. Jadi teman-teman mungkin untuk kedepannya kita akan menampilkan video-video yang menarik lainnya. Jadi tetap stay di channelnya Anaconda. Kita akan membahas nanti kedepannya terkait permasalahan-permasalahan menarik atau mungkin ada saran dari teman-teman. Kira-kira kita akan membahas apa untuk channel Anaconda ini supaya lebih berkembang. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.